Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Interest, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan Sobat Interest bersama saya Novita Hasibuan dalam acara podcast Toba, Teman Ngobrol Perbendaharaan. Baik Sobat Interest, tema podcast kita kali ini adalah tentang langkah-langkah peningkatan kinerja anggaran. Nah, tentunya kali ini kita telah kedatangan narasumber yang memiliki kesibukan yang luar biasa, tentunya untuk mengawal APBN di Sumatera Utara. Beliau adalah Pak Jordan dan Kak Ade Pratiwi. Pak Jordan adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga sekaligus pelaksana tugas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Medan 1. Nah, selanjutnya adalah Kak Ade Pratiwi. Beliau adalah staf di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 1 di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Jordan, Kak Tiwi, apa kabar? Selamat sore Mbak Novi. Baik Kak. Ya, selain Bapak Kepala Bidang di PA1 Kanwil ya Pak, Bapak juga Kepala KPPN Medan 1, tentu sibuk banget ya Pak ya? Iya, biasalah. Kita sopir tembak jadinya. Oh, sopir tembak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dengan senang hati. Ya, begitu juga Kak Tiwi. Terima kasih sudah hadir di sini untuk menyapa Sobat Interest dimanapun berada. Sebelum kita masuk Pak ke tema podcast kita kali ini, boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman Bapak di bidang perbendaharaan? Terima kasih Mbak Novi. Ini sangat senang kita bergabung di podcast Toba di sore hari ini. Saya sebelum di Kanwil Sumut bertugas di KPPN Singaraja Bali. Sebelumnya di Sekretariat Jemberaan yang ngurus juga pengelolaan kinerja dan juga kepatuhan internal. Dan ketika bicara dari latar belakang pendidikan saya mengenai kinerja juga ketika di luar, kita melihat bahwa salah satu kunci dari anggaran ini adalah bagaimana kita bisa mengawal kinerja. Nah, makanya saya senang tadi sudah diundang, kita akan ngebahas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran, karena itu juga relevan dengan kondisi saat ini, karena apa yang diminta oleh Pak Presiden bahwa kita bekerja dan juga memastikan outputnya ada. Nah, itulah kami dari bidang PPA1 dan saya dengan sukacita mengawal ini bersama teman-teman di PA1. Dalam hal ini juga didampingi oleh Mbak Tiwi pada kesempatan sore ini. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak, luar biasa pengalamannya ya Pak ya. Kalau Kak Ade sendiri gimana Kak Ade? Pengalamannya di bidang perbendaharaan sudah sejauh mana Kak Ade? Kalau saya sendiri sebenarnya masa kerjanya belum begitu lama dibanding mungkin dengan teman-teman yang lain, karena saya sendiri di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini masa kerjanya baru kurang lebih 5 tahun. Sebelum di PPA 1 Kanwil DJPB Sumut, saya ditugaskan di KPPN Banda Aceh. Pada saat itu saya 3 tahun di seksi pencairan dana, kemudian hampir 1 tahun di seksi bank, yang mana kita tahu bahwa di KPPN itu tusi perbendaharaannya itu mungkin yang berhubungan langsung dan dengan pelayanan ke stakeholder itu untuk melaksanakan pelaksanaan anggaran atau pengelolaan keuangan negara itu ada di seksi PD dan di seksi bank, dan itu pengalaman tersebut cukup relevan terhadap saya sebagai bekal juga pengetahuan bagi saya. Setelah itu saya ditugaskan di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara di bidang PPA 1, yang mana yang tadinya saya di KPPN ini naik ke Kanwil yang
tugasnya sendiri adalah melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran. Itu merupakan challenge sendiri bagi saya, Kak. Mungkin itu dari saya. Oke. Wah, klop banget nih narasumber kita. Semuanya punya pengalaman yang luar biasa. Baik Pak Jordan, jadi gini Pak, sesuai dengan tema kita langkah-langkah peningkatan kinerja anggaran. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti apa Pak? Untuk langkah-langkah kinerja anggaran ini memang kalau kita sampaikan ini kesannya sedikit administrasi teknis ya. Tetapi kalau kita melihat langkah-langkah ini kita bisa bagi mulai dari perencanaan, dari segi mulai dari DIPA-nya sendiri, sampai kita melaksanakan bagaimana kita mengimplementasikan sampai dengan Satker itu bisa melakukan penyampaian SPM ke KPPN, kemudian sampai mereka menyampaikan outputnya juga sampai dengan mereka teman-teman di satuan kerja untuk menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini itu menjadi dasar bagi satuan kerja ke kementerian lembaganya untuk pelaporan ke LKPP yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, secara tahapan-tahapan ini bisa kita lihat, itu juga harus kita bisa nilai. Nah, karena kita tadi bicara kinerja, berarti kita punya ada satu tool yang dinamakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran namanya IKPA. Nah, IKPA ini berlaku secara nasional dan juga menjadi gambaran secara periodik bagi kita untuk melihat bagaimana sih progres-progres kita. Dan bahkan di dalam indikator yang di IKPA ini, kita akan lihat nantinya supaya penyerapan dan juga outputnya diharapkan tidak hanya tumpuk di akhir tahun. Artinya kita menguatkan lagi spending better dan juga bagaimana spending itu bisa terpola dalam perencanaan kas. Kira-kira seperti itu Mbak yang secara garis besar kita sampaikan. Berarti tadi namanya IKPA ya Pak ya? Iya betul. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Berarti itu menilai ya Pak ya, menilai bagaimana kinerja dari satuan kerja itu ya Pak. Betul ya? Sekali Mbak. Kira-kira Pak kalau penilaian itu dilakukan berapa kali dalam satu tahun gitu Pak? Secara global kita bisa lihat tuh secara triwulanan. Tapi setiap bulan, setiap satuan kerja bisa melihat di OMSPAN juga, di Online Monitoring Sistem Perbendaharian Anggaran Negara, dan mereka harus juga bisa membantu melalui to-do list-nya di Monsakti atau di monitoring online di sistem Sakti sendiri di sini. Nah, teman-teman yang secara periodik itu akan melihat berapa 8 indikator yang ada di indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan itu kita elaborasi secara bertahap melalui KPPN. Nah, sedangkan di Kanwil bagaimana mengecek semua progres yang ada di KPPN. Nah, kita melihat di Sumatera Utara ini ada beragam ya, baik di Medan maupun di luar Medan. Ini tantangannya nggak mudah. Nah, karena tadi kita bicara target, yang kalau kita bicara kinerja kan target itu pasti akan didorong untuk terus meningkat gitu Mbak. Nah, inilah tantangan bagi kita nih di Kanwil di Jemberan Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira kayak gitu tuh Mbak. Oh begitu ya Pak ya. Berarti Pak kalau misalnya setiap triwulan lah kita pantau ya Pak ya sampai di akhir tahun. Nah kira-kira Pak berapa sih Pak, bagaimana sih kondisi IKPA di Sumatera Utara pada tahun terakhir kemarin Pak? Di tahun 2022 ya memang target kita 89. Alhamdulillah puji Tuhan kita bisa meraih 93,87. Apakah ini baik? Ya masih kita menjadikan ini ruang improvement juga untuk di 2023. Karena kita melihat kalau dia bisa melampaui 95 itu kita bisa memberikan kinerja yang lebih baik dalam artian kategorinya lebih sangat baik ya. Nah, kita di 93,87 itu memang agak sedikit ngos-ngosan ini Mbak. Nah, ngos-ngosan ini artinya apa? Kita agak sedikit perlu PR di dalam deviasi halaman 3 DIPA. Bagaimana antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran ini kita kita pastikan selaras ya kan. Yang kedua, masalah capaian output juga. Capaian output yang relatif masih menumpuk di akhir tahun. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Dan yang ketiga masalah tadi penyerapan yang hampir-hampir sama. Nah, kalau kita bicara tadi IKPA ya pendetailan IKPA sendiri mungkin Mbak Tiwi bisa jelaskan untuk apa aja itu yang indikator yang kita saat ini kita bangun. Jadi di dalam penilaian IKPA itu ada 8 indikator yang kita nilai di dalam kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Yang pertama itu adalah
dari kualitas pelaksanaan anggaran perencanaan anggarannya itu ada revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Yang mana revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA ini merupakan ranah yang menjadi tugas dan fungsi bidang PPA 1 sendiri. Jadi revisi ini adalah perubahan anggaran DIPA Satker, yang mana satuan kerja itu memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Jadi perlu adanya revisi. Sedangkan deviasi halaman 3 DIPA sendiri adalah kesenjangan atau jarak ya antara perencanaan yang mereka buat sebelumnya di halaman 3 DIPA tersebut dengan pelaksanaannya. Antara perencanaan dengan penyerapannya itu hanya boleh rentang deviasinya itu plus minus 5% kalau dalam penilaian IKPA agar bagus. Selanjutnya indikator yang berikutnya adalah terkait kualitas pelaksanaan anggaran. Kalau tadi kualitas perencanaan, maka dinilai juga kualitas pelaksanaan anggarannya. Di dalam kualitas pelaksanaan anggaran ini ada indikator penyerapan anggaran, kemudian belanja kontraktual, selanjutnya penyelesaian tagihan, pengelolaan UPTUP, dan dispensasi SPM. Untuk kualitas pelaksanaan anggaran ini mungkin satuan kerja itu banyak berhubungan dengan KPPN karena prosesnya sendiri itu kebanyakan di KPPN seperti pendaftaran kontrak, kemudian pengajuan dispensasi SPM, pengajuan SPM UPTUP, penyelesaian tagihan, dan bagaimana mengejar penyerapan anggaran tersebut. Itu biasanya hubungan yang lebih erat itu antara satuan kerja dengan KPPN. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan kami sebagai pembina pelaksanaan anggaran Satker juga ikut memonitoring dan mendampingi KPPN memberikan pembinaan kepada satuan kerja. Selanjutnya indikator itu ketika dia sudah dinilai kualitas perencanaannya, dinilai kualitas pelaksanaannya, maka ada kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dan satu indikator dari kualitas hasil pelaksanaan anggaran ini adalah capaian output. Yang mana capaian output ini menyumbang persentase yang cukup besar dalam penilaian IKPA. Kalau targetnya tadi 89, maka diharapkan untuk memenuhi target 89 ini berarti ke-8 indikator ini pun tidak boleh di bawah 89 gitu kalau aman-amannya. Maka dari itu PR besar bagi kami, bagi KPPN dan juga petugas di satuan kerja adalah bagaimana kita bisa menjaga masing-masing indikator ini agar tercapai targetnya. Mungkin dari saya itu Kak. Gitu ya. Jadi di bidang PA1 itu memantau ya, bagaimana mendampingi, melakukan pembinaan gitu ya Pak ya. Itu ya Kak Dewi ya. Kira-kira sesulit apa sih satuan kerja itu dalam implementasi IKPA itu? Kira-kira kendalanya apa gitu Pak? Oke, kendala ini memang bukan hal yang baru ya. Kadang-kadang ada hal yang klasik nih Mbak Novi ya. Kalau kita bisa lihat ada 3 kelompok yang kita mudahkan untuk bisa lihat di lapangan. Pertama dari kendala SDM. Ini mungkin kalau dibilang kendala bisa jadi tantangan ya sebenarnya. Kalau kendala kita kesannya skeptis gitu. Tapi tantangan kita ke depan bagaimana kita untuk di SDM di mitra kita. Dalam artian di KPPN itu melihat Satker seperti apa sih. Kedua dari segi TIK, artinya TIK yang ada di kami di Jemberaan yang ada dari SPAN, kemudian dari Sakti saat ini yang dimiliki oleh DJPB yang digunakan oleh mitra kita bisa nggak diakses. Nah itulah tantangan bagi kita untuk bisa di berbagai daerah dengan berbagai konektivitas internetnya yang kadang mungkin reliable ataupun ada gangguan, itu menjadi PR bagi kita semua juga. Kemudian tantangan berikutnya mengenai sinergitasnya. Nah, sinergitas bicara bagaimana kita untuk melihat secara lebih komunikatif, ya kan? Komunikasi antara Kanwil, KPPN, dan juga satuan kerja sebagai mitra kita. Bahkan juga perbankan. Karena kita melihat perbankan sebagai mitra kita dalam channeling penyaluran APBN-nya di sini. Nah, inilah 3 hal yang kendalanya kalau kita bisa melihat bisa kita klaster. Nah, secara spesifik, saya bersama teman-teman di bidang PPA 1 sudah membuat namanya review pelaksanaan anggaran. Seperti apa sih 3 klaster itu kita detailkan. Nanti Mbak Tiwi bisa jelaskan yang klaster 3 itu yang secara detail kita hadapi di lapangan tantangannya. Siap. Seperti yang dikatakan Pak Jordan tadi Kak, jadi kami di bidang PPA 1 itu
secara berkala itu menyusun banyak laporan baik itu evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA, kemudian RPA yang saat ini sedang kami susun. RPA sendiri adalah review pelaksanaan anggaran, dan juga kami melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada satuan kerja, baik itu kami melakukan monitoring melalui OMSPAN, data-data yang kami cek kemudian nanti kami konfirmasikan dan konsultasikan kepada satuan kerja. Kami juga mengagendakan setiap triwulannya pasti kami akan mendatangi satker-satker. Jadi kami melakukan pembinaan dan pendampingan itu sampai ke level satuan kerja. Jadi biasanya kami akan duduk bersama, kami akan datang berjumpa dengan KPA ataupun PPK, operator, bendahara dan pejabat perbendaharaan lainnya. Di situ kami akan duduk bersama membicarakan terkait bagaimana sih realisasi atau capaian IKPA mereka selama satu kurun waktu, misalnya triwulan tertentu gitu. Di situ juga kami akan menggali apa sih kendala-kendala yang mereka hadapi, kemudian kami duduk bersama untuk membicarakan solusi seperti apa. Bahkan tidak jarang untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa kami selesaikan di level KPPN atau Kanwil, itu juga kami dampingi agar Satker meneruskan permasalahan itu kepada eselon 1, dan kami juga koordinasi kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu sendiri. Kendala-kendala yang biasa kami hadapi secara garis besar sudah dijelaskan Pak Jordan tadi dalam 3 klaster. Benar, yang pertama itu terkait SDM. Jadi di satuan kerja itu hampir di seluruh kementerian lembaga itu permasalahannya adalah SDM, baik itu terkait kompetensi SDM, kemudian pengetahuan SDM terhadap peraturan-peraturan yang pasti selalu berkembang dan mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun, dan juga kesadaran dari SDM tersebut gitu. Itu beberapa satker itu masih kesulitan dan masih kurang gitu dalam hal kompetensi SDM-nya. Di satu sisi lagi di SDM itu sering terjadi istilah yang namanya kuasa pengguna aplikasi gitu Kak. Jadi satu orang itu memegang banyak aplikasi, saking kurangnya SDM yang memahami terkait dengan pengelolaan pelaksanaan anggaran tersebut. Yang megang sakti dia, yang pegang MPP NBP dia, yang pegang hibah dia gitu. Sehingga ketika SDM itu cuti sakit atau SDM itu pindah, itu benar-benar satuan kerja itu akan kelimpungan untuk mencari penggantinya gitu. Disitulah kendala yang biasa kami temui. Selanjutnya terkait TIK atau aplikasi. Jadi sejalan dengan transformasi digital ya Kak, kan kita ini selalu mengembangkan inovasi digital baik berbasis teknologi, aplikasi ataupun informasi digital lainnya. Itu selain di satuan kerja sendiri, di kita sendiri saja itu sudah menjadi tantangan. Bagaimana kita menyesuaikan dengan aplikasi yang baru. Ketika nanti kita sudah memahami satu aplikasi, ternyata ada lagi integrasi di aplikasi yang baru sehingga harus memahami. Nah itu di satuan kerja menjadi tantangan sendiri. Apalagi mungkin satuan kerja yang relatif mungkin sumber daya manusianya itu sudah cukup senior gitu. Senior yang akan kesulitan ini apalagi sih aplikasi apalagi gitu. Pemahaman untuk menerima aplikasi-aplikasi yang baru itu tadi. Selanjutnya juga bagaimana mereka juga transfer knowledge-nya gitu. Jadi menurut kami yang kami tangkap itu masih kurang gitu di satuan kerja. Makanya distribusi pengetahuan terhadap pelaksanaan anggaran ini kurang memadai, kurang diterima oleh lapisan operator atau petugas perbendaharaan di satuan kerja itu. Selanjutnya itu terkait sinergitas. Jadi sinergi itu memang sangat perlu, di mana di dalam pemenuhan nilai IKPA ini sendiri seperti yang saya jabarkan tadi bahwa itu saling terkait ya Kak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kita pelaporan hasilnya gitu. Sehingga dari perencanaan itu kita butuh sinergi atau koordinasi yang solid antara lapisan mulai dari pimpinan hingga level operator untuk membentuk perencanaan yang baik. Karena dari nilai kita Kanwil Sumut 93,87 itu yang paling rendah itu adalah deviasi halaman 3 DIPA. Itu nilainya 72, sekian gitu. Ya. Itu masih di bawah target ya. 89 dan itu masih sangat menjadi PR bagi kita gitu. Bagi satuan kerja
dan bagi perbendaharaan gitu. Nah, kenapa sih deviasi itu masih tinggi gitu? Karena ya perencanaan yang telah dilakukan itu tidak dijaga secara konsisten dan tidak dilakukan secara komitmen di pelaksanaannya gitu Kak. Jadi ada rentang deviasi yang jauh di atas 5%. Kalau sudah di atas 5% maka nilainya akan rendah. Maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik, sinergi yang baik antar level, setiap level jabatan di satuan kerja untuk menyusun perencanaan yang matang nih. Minimal 3 bulan dulu. 3 bulan di awal itu bagaimana kita merencanakan itu secara matang untuk kemudian nanti dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan gitu. Mungkin kendala-kendala yang biasa kami dapati gitu ketika menyusun laporan kurang lebih seperti itu Kak. Ya. Berarti dari 3 klaster itu ya Kak Dewi ya, disinilah ya tugas bidang pelaksanaan anggaran ini melakukan pembinaan, pendampingan gitu ya Pak Jordan ya. Sepakat. Iya. Nah terkait dengan adanya pendampingan ini, kan satker di bidang PA1 itu kan banyak banget ya, ratusan. Nah ada nggak bagaimana cara mempermudah untuk melayani satuan kerja terkait apakah ada inovasi yang diberikan bidang PA1 untuk mempermudah pelayanan kepada satuan kerja? Oke, makasih Mbak Novi. Jadi saya ketika tiba di sini April 2000 ini mungkin April saya dilantik, tapi di sininya bulan Mei 2023. Saya melihat konsep budaya di Sumatera Utara adalah kita pengen cepat nih. Saking cepatnya kadang-kadang seperti kita oplet gitu kan, ribak aja tapi ternyata salah nih, nabrak ya kan. Nah justru itu daripada kita ada nabrak-nabrak, kita ada namanya satu inovasi, namanya checklist kelengkapan dokumen, celengan. Nah ini kita 3 dari fokus kita, yaitu mengenai revisi, kemudian bicara kita ke PNBP dan juga hibah. Nah di celengan hibah, revisi dan PNBP kita membantu paruan satuan kerja ini supaya mereka tidak bolak-balik ditolak gitu kan, dan juga mereka kecepatan itu bisa dipastikan. Tapi kita ingat lagi loh, checklist ini sangat tergantung juga dengan bagaimana konsep garbage in garbage out. Jadi semakin satker menyampaikan datanya itu semakin valid, berarti ke tingkat kepastian bahwa mereka mendapat layanan yang tepat dan tidak akan ada penolakan itu semakin 100%. Nah dari celengan ini kita mendapat apresiasi nih, bahkan untuk celengan hibah dari DJPPR, Kemenq. Luar biasa. Iya, terima kasih. Ini semua kerja tim juga loh dari tim bidang PPA1, bahkan anak-anak yang OJT dulu yang di bidang PPA1. Nah kemudian kalau kita melihat selain bicara checklist kelengkapan tadi, kita perlu namanya konsep, yaitu strategic branding, namanya cashless society yang relatif sudah biasa kita kenal, tetapi bagaimana kita mengintegrasikan antara kartu kredit pemerintah, implementasi dengan DigiPay, kemudian dengan juga CMS-nya, Cash Management System. Kalau di kantor pusat kan kita mungkin ada 2 direktorat yang supervisi kami, ya, di Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Nah, ketika kami di daerah di sini kita harus bisa mengintegrasikan itu supaya komunikasi dengan perbankan, komunikasi dengan satuan kerja itu dengan KPPN bisa kita lakukan secara terintegrasi, dalam artian tidak tanda kutip hanya kita fokus ke KKP-nya, ternyata di DJP-nya yang membantu UMKM kita nggak dorong. Padahal konsep dari DJP adalah untuk local oriented, pemberdayaan ekonomi di lokal. Nah kemudian kalau ternyata kita juga cashless society-nya itu tidak didukung melalui cash management system, berarti tanda kutip semua masih bolak-balik penggunaan uang tunai. Dan notabene dari segi pelaksanaan anggaran, orang kadang-kadang mengeluh, kalau kayak gini uang saya sudah terima, nanti bagaimana nih nanti proses penggantian uang persediaan. Kadang-kadang orang bingung, oh saya nanti dulu deh GU-nya, kayaknya belum 50%. Karena dengan alasan ini banknya mungkin belum buka, ataupun waktu kita ke ATM lagi repot lagi untuk mengambil dari debitnya. Bahkan ke loket yang harus ada antrian. Nah untuk itu kita harus mengintegrasikan itu. Nah inovasi-inovasi ini tidak lepas dari dukungan satuan kerja. Termasuk KPPN loh, ada 11 KPPN di Sumatera Utara, dan bukan hanya di Medan 1 dan juga Medan 2 sebagai backbone-nya,
tapi di wilayah sekitar Sumatera Utara. Nah, teman-teman juga bisa melihat kalau celengan ya, salah satunya kita kan salah satu yang paling banyak volumenya dari revisi ya Mbak Tiwi ya. Benar. Dan kita melihat bagaimana nih kalau celengan itu seperti apa nih, Mbak Tiwi bisa share ke Mbak Novi dan juga Sobat Interest. Siap. Terkait celengan tadi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Jordan di awal, bahwa celengan itu adalah satu inovasi yang mana itu kepanjangannya adalah checklist kelengkapan dokumen anggaran gitu. Jadi baik itu untuk pengajuan revisi, PNBP, kemudian hibah, itu kami menyediakan celengan. Nah, celengan ini bisa diakses di Bitly bidang PPA 1. Bitly bidang PPA 1 sendiri ini juga merupakan salah satu inovasi dari Kanwil DJPB Provinsi Sumut, di mana di Bitly tersebut ada beberapa informasi yang kami sediakan untuk mempermudah atau membantu satuan kerja untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan kami, baik di situ ada e-book terkait peraturan, PMK atau surat-surat, kemudian ada rekaman video sosialisasi Zoom yang telah kami lakukan, dan salah satunya ada juga link terkait dengan celengan. Jadi celengan ini adalah salah satu persyaratan yang harus dilampirkan atau disampaikan juga oleh satuan kerja sebelum mengajukan revisi. Kita contohkan aja revisi salah satunya. Jadi sebelum mengajukan revisi anggaran ke Sakti, mengupload ke Sakti, satuan kerja ini diharapkan dapat mengisi celengan, karena celengan ini merupakan satu bentuk self assessment di satuan kerja sendiri, di mana satuan kerja dapat secara mandiri untuk melakukan pemeriksaan dini terhadap dokumen-dokumen yang akan mereka ajukan ke Kanwil gitu. Misalnya di revisi itu ada syarat kelengkapan dokumen berupa surat pengantar, surat usulan revisi anggaran tersebut, kemudian ada matriks, kemudian ada DIPA petikan, ada DIPA konsep, dan kelengkapan lainnya gitu. Di checklist di celengan itu kami sediakan kolom bahkan sampai dengan contoh atau gambar format dari surat sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi satuan kerja itu dapat mengecek apakah surat yang mereka ajukan sudah sesuai nih formatnya dengan yang berlaku, peraturan yang berlaku. Jika sudah, mereka tinggal centang, kemudian sampai dengan perhitungan deviasi. Di situ ada pertanyaan apakah revisi yang dilakukan itu halaman 3-nya itu deviasinya telah dihitung. Jika telah dihitung berapa persen, apakah kurang atau lebih dari 5%. Jika lebih dari 5%, maka mereka bisa mengidentifikasi bahwa revisinya pasti kemungkinan besar akan ditolak oleh Kanwil gitu. Jadi dengan begitu mereka di satuan kerja sendiri bisa lebih peduli dan lebih aware terhadap apa yang mereka ajukan. Tidak hanya yang penting asal upload gitu, yang penting asal kirim ke Kanwil, nanti terserah Kanwil. Karena kan kalau misalnya udah kirim ke Kanwil, itu sudah masuk antrian dokumen ya Kak. Jadi nggak akan di situ dikirim, mungkin bisa jadi dia masuk antrian berapa, nanti akan diproses, butuh waktu lama ketika ada kesalahan yang mungkin sebenarnya bisa diantisipasi kesalahan itu, seperti format surat atau kelengkapan yang kurang lengkap gitu, itu sebenarnya tidak perlu ada gitu. Dengan celengan itu mereka bisa tahu bahwa oh ini harus dilengkapin dulu biar dokumen kami nggak ketolak, karena kalau ketolak nanti jadi 2 kali kerja, nanti ketika kami upload ulang nunggu antrian dokumen lagi bakal begitu terus gitu. Jadi celengan revisi ataupun celengan MPPNBP dan celengan hibah ini bagi kami sendiri mempermudah untuk kami memastikan Satker sudah sesuai nih. Dan biasanya memang sih hampir jarang ya yang udah melampirkan celengan tapi dokumennya nggak lengkap. Itu hampir tidak pernah, mungkin 1-2 aja yang kelewat mungkin. Dan itu juga bagi Satker juga dapat menjadi self assessment atau pengecekan dini di mereka gitu Kak dari saya. Ya kebayang ya Kak Tiwi ya kalau mereka udah ngantrinya lama, ternyata ditolak. Salah dengan kesalahan yang kecil gitu, sepele. Hanya typo ya Pak misalnya gitu ya. Bahkan kalau misalnya checklist tadi nggak dilakukan sama mereka bahkan bisa kehabisan waktu ya Pak. Jangan-jangan batas penyampaian revisi udah habis. Jangan gitu ya Pak ya. Iya benar. Baik. Gini Pak Jordan, kembali ke yang tadi Pak, ada 3 klaster tadi, menarik sekali menurut saya itu 3 klaster tadi yang terkait SDM, kemudian TIK, kemudian sinergi tadi ya Pak ya. Itu sebagai pembina di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, pembina Satker,
Kira-kira bagaimana ekspektasi terhadap satuan kerja, Pak? Mbak Novi, kalau kita bicara ekspektasi, berarti kita ngebuat seperti layaknya hubungan kan ya. Kalau kita bicara hubungan, itu bicara dua arah. Kalau kita bicara dua arah, antara yang kita tuju sama yang kita memberikan pesannya juga. Nah, kami di sini juga bukan hanya menjadikan satu arah, kesannya di JPB dalam arti Kanwil Sumut ini memberikan suatu pesan ataupun arahan daripada Kementerian Keuangan kepada Satker, tapi juga kami ingin mendapatkan feedback nih dari mereka. Nah, kita berharap ekspektasinya adalah feedbacknya ini. Feedbacknya ini relatif proaktif, mulai dari pimpinan sampai dengan operator. Jadi kita melihat mulai dari perencanaan tadi sampai dengan eksekusinya bahkan pelaporannya. Jadi bukan tadi sampaikan Mbak Tiwi tadi ada kuasa pengguna aplikasi, tapi itu nyata loh kadang-kadang orang nggak mau ribet. Kalau dibilang apakah itu wajar, itu memang masih debatable ya. Tapi yang minimal kalau kita melihat concern dari pimpinan itu bukan hanya urusan kamu aja deh, ya kan? Itu ekspektasi kami. Jadi ada proaktivitas. Karena apa? Tidak semua pimpinan diberikan juga kewenangan oleh negara menjadi kuasa pengguna anggaran loh, ya kan? Kalau dia kuasa pengguna anggaran, dia akan memilih atau beliau-beliau ini akan memilih PPK-nya, ya kan? PPSPM-nya, pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM-nya juga. Nah, dengan kewenangan yang relatif menurut kita itu adalah signifikan dan juga bisa membantu bagaimana apa sih mau visi beliau dalam penganggaran. Jadi mengkonektivitaskan antara kegiatan dengan anggaran itu adalah salah suatu keistimewaan, bukan beban. Nah, kita melihat bagi banyak orang, khususnya di banyak satuan kerja, menganggap itu beban. Padahal semua yang dilakukan oleh setiap satuan kerja, kementerian, lembaga tidak lepas dengan adanya keuangan negara. Tidak mungkin kita membuat satu operasi kegiatan baik di TNI, Polri, atau infrastruktur tanpa uang. Tanpa APBN yang melekat daripada yang kita sampaikan melalui uang rakyat tadi. Nah, bagaimana tadi ekspektasi ini bisa berkembang kepada teman-teman satuan kerja, termasuk kami juga. Setelah mendapatkan feedback yang baik, kita juga akan melihat introspeksi juga nih, baik di Kanwil KPPN. Kita mampu nggak melayani? Nah, makanya dengan ZIWBK, WBBM itu juga menjadi semacam parameter kita. Ekspektasi itu diukur secara lembaga juga. Nah, makanya Mbak Novi, kita harapkan ini adalah membuat suatu sinergitas yang berbentuk hubungan. Jadi bukan hanya anak muda aja bisa bicara PHP nih. Kalau bicara hubungan nanti jangan-jangan semuanya di PHP kan, pemberi harapan palsu. Kita ngomong seremoni ternyata nggak ada tindak lanjutnya kan. Nah, itu yang kita masa di lapangan seperti itu, Mbak. Berarti tadi lucu juga ya Pak ya, kalau saya dulu dengar KPA itu kuasa pengguna anggaran, ternyata sekarang ada kuasa pengguna aplikasi ya Kak Tiwi ya. Pada kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu ya, karena SDM tadi yang kurang ya Pak ya. Nah, sebagai penutup Pak, kira-kira apa tips dan trik untuk mencapai target IKPA yang di tahun 2023 ini mendapat nilai yang terbaik, tentunya jadi juara ya Pak? Iya. Gimana Pak? Tipsnya itu pertama, kalau izin kami share ya, ini sekali lagi kita pengen berusaha, kita sharing bukan hanya menggurui ataupun memberikan suatu informasi you have to do this, ya kan. Tapi yang kita lihat bahwa kuncinya kalau kita itu mulai dari diri kita juga. Pertama, kita mau nggak nih, yaitu dari pimpinan. Tone from the top dimulai dari bagaimana kita merencanakan untuk anggaran dan kegiatan, kalender kegiatan. Dimulai juga kalau memang itu pengadaan, ada nggak kontrak pradipanya. Kalau memang tadinya, kalau memang kita mau laksanakan di 2023, ada nggak nih yang kita siapkan penyiapan pengadaan itu di 2022. Karena DIPA kemarin kan diluncurkan, diterbitkan di 2022 bulan Desember. Ada nggak di Desember dilakukan? Tapi pun kalaupun di Desember belum, tapi ada nggak di triwulan 1 sudah dipercepat, ya kan? Kemudian ada nggak sudah juga penerbitan dari atau pencantuman atau pengesahan penetapan dari pejabat perbendaharaan PPK, PPSPM semua ada nggak? Kemudian bendaharanya siapa? Nah, setelah itu dilihat sertifikasinya. Kemudian tips berikutnya adalah kita bicara pelaksanaan. Pelaksanaan dilihat ada nggak penyelesaian tagihannya itu tepat waktu 17 hari kerja tadi sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Setelah kita bicara lagi bicara penyelesaian tagihan, ada nggak kita melihat bagaimana value for money-nya untuk kepada output-nya. Dan yang terakhir tipsnya bagaimana kita memonitor.
Nah, memonitor tadi ada nggak kita melihat ada proses tanda kutip evaluasi ketika kita dari target-target di IKPA di tiap indikator 1 triwulan tuh kayaknya kemungkinan tadi Mbak Tiwi bilang kemungkinan ada yang kurang dari 89 nih, contoh deviasi halaman 3 DIPA, apa next step kita untuk di triwulan berikutnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya percaya kita semua akan bisa meraih yang terbaik. Tapi bukan hanya sekedar menilai. Nah, di kami salah satu juga tambahan suatu stimulus, di Sumatera Utara ini kita mulai bahwa orang-orang yang dapat penghargaan bukan hanya piagam loh Mbak Novi. Nah, kalau piagam mungkin tempel sana, tempel sini selesai gitu kan, ganti lagi figuranya. Tapi bagaimana kita melaporkan kepada atasannya Mbak Novi. Jadi kalau di tingkat kepolisian dari Polres kita laporkan ke Poldanya, bahkan tembusan ke Pusku Polrinya juga. Dan juga kita memastikan mereka ini juga punya bukan hanya KPA-nya aja, tapi operator-operatornya juga kita perhatikan, sehingga ada rasa ownership bahwa kita diperhatikan bukan hanya bicara piagam, tapi juga ada civil effect-nya. Bahkan kalau dari satkernya juga dari pimpinan di atasnya memberikan financial effect, ya bukan hal yang mustahil. Misalkan ada penambahan belanja dari tahun berikutnya, ataupun bahkan mereka diberikan reward gitu ya untuk ikutin BIMTEK dan sebagainya. Itu kewenangan di masing-masing pimpinan di pusatnya. Jadi gambaran-gambaran itulah tipsnya dari kami ya Mbak Novi. Dan yang paling penting adalah satu, kita mau dan bukan hanya karena kita dipaksa. Itu dia. Kalau mau ya pasti bisa ada jalan. Tadi Mbak Novi kan bilang ini acara podcast nih, ini gimana ya kan ya Mbak Tiwi ya. Kita babak belur juga nih, apalagi saya kayak sini megang 2 jabatan gitu kan. Kalau nggak punya dengan mau atau punya keinginan ya babak belur. Jadi hanya cuma capeknya aja kan. Kalau Mbak Tiwi ini kayaknya masih seger dibanding saya nih. Iya Pak, betul. Kalau Kak Tiwi ini udah yang apa ya Pak? Centennial apa? Centennial ya. Kak Tiwi luar biasa. Jadi Pak, kalau misalnya kita cerita tentang tadi tips dan trik, berarti ini udah bagian dari pembinaan yang sudah dilakukan ya Pak ya. Betul. Terhadap satuan kerja di wilayahnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Kira-kira Pak, boleh dong kami dikasih closing statement dari Bapak dan dari Kak Tiwi untuk acara podcast kali ini? Bagi Sobat Interest dan juga teman-teman semua di Kanwil dan KPPN, kita merasa bahwa ini hal yang kesannya rutinitas. Tapi kalau kita melihat pelaksanaan anggaran adalah bagian daripada dinamika perekonomian juga. Kalau kita bisa melihat bahwa semua yang ada di indikator ini juga akan mendukung perekonomian. Nah, kalau kita bisa lihat dan juga bisa sampaikan kepada stakeholder dan juga kepada masyarakat bahwa yang kita sampaikan ini adalah bagian daripada perekonomian yang membangun negara, saya percaya semuanya ini akan kembali lagi kepada ownership kita bersama. Jadi bukan hanya tugas-tugas aplikasi, bukan hanya tugas-tugas nilai, tapi bahwa kita membuat satu ASN, yaitu pengabdian dan juga pelayanan untuk membangun Indonesia kita yang lebih baik. Dan semakin kita harapkan kita world class nih kan, apalagi SPAN itu udah diakui oleh negara lain loh Mbak Novi. Dan kita bagaimana mengawal di JPB ini semakin yang terbaik di tingkat regional bahkan juga di dunia. Mbak Tiwi? Oh ya kan Kak Tiwi? Mungkin kalau closing statement dari saya lebih ke harapan ya Kak ya. Jadi harapannya itu antara kita, baik itu Kanwil, KPPN maupun satuan kerja itu menjalin komunikasi, sehingga apa-apa yang bermasalah di satuan kerja dikomunikasikan kepada kami biar kami tahu, dan apa langkah selanjutnya yang harus kami lakukan. Selanjutnya apapun kendala itu, baik kurang pahamnya aplikasi atau apa, kami siap melakukan pendampingan. Bahkan jika harus dipanggil gitu ke satuan kerja, kami juga siap mendatangi gitu, sehingga kalaupun misalnya ada satu momen yang overload pekerjaan, kami tidak atau kurang fast respon dari media sosial atau dari WhatsApp, dari telepon, kami juga siap jika satuan kerja mau konsultasi langsung datang ke front office Kanwil DJPB, sehingga komunikasi itu tetap terjaga. Kemudian adanya transfer pengetahuan atau sharing knowledge dari satuan kerja, sehingga
setiap sumber daya manusia atau SDM yang ada di satuan kerja itu paham terkait peraturan-peraturan, penggunaan aplikasi di pelaksanaan anggaran tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang namanya kuasa pengguna aplikasi, tidak akan ada lagi yang namanya satu orang itu menjadi nahkoda. Jadi sehingga kalau satu orang itu udah nggak ada, kapalnya akan limbung gitu. Jadi tetap akan bisa terjaga gitu, sehingga tidak akan mulai dari nol lagi gitu. Jadi beberapa satuan kerja yang mungkin mulai kebingungan apa yang harus dilakukan ketika orang tersebut itu sudah tidak ada, misalnya sudah tidak pindah atau sudah tidak lagi memegang pekerjaan itu. Sehingga dengan begitu saya yakin sih di 2023 ini IKPA kita bisa lebih baik, bisa tercapai di atas target lah mungkin. Kalau dari saya itu, Kak. Oke, berarti intinya kembali lagi ya Pak, kerjasama ya Pak ya, semua itu kerjasama, baik di bidang PPA 1 juga maupun di satuan kerja, semuanya harus sinergi ya Pak ya, bekerja sama. Terima kasih sekali nih Pak Jordan, Kak Tiwi sudah menjelaskan panjang lebar kepada Sobat Interest dimanapun berada. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sobat Interest yang berbahagia, sesulit apapun pekerjaan yang diberikan, pasti ada kemudahan untuk melaksanakannya. Tentunya dengan bekerja sama kita dapat mencapai nilai IKPA menjadi nilai yang terbaik. Mengambil quotes dari Helen Keller, seorang penulis dari Amerika Serikat, "Alone we can do so little, together we can do so much." Jangan lupa subscribe channel YouTube Kanwil DJPB Sumatera Utara untuk mendapatkan berita terkait seputar perbendaharaan selanjutnya. Saya Novita Hasibuan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Horas. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Tiwi.